teman-teman, selamat datang kembali di channel QWERTY Komputer. Kalau di video-video sebelumnya saya sudah membahas mengenai 6 headset gaming low budget ini. Nah, seperti yang saya janjikan, di akhir bulan Oktober saya akan membuat suatu video khusus yang mengambil kesimpulan headset mana yang terbaik dari 6 headset ini. Nah, namun buat teman-teman yang belum pernah menonton video-video saya sebelumnya, nanti saya akan taruh linknya di atas sini dan di kolom deskripsi. Mungkin bisa ditonton dulu biar nggak bingung. Nah, kalau begitu kita langsung aja mulai videonya. Oke, sebelum kita masuk kepada pemilihan, perlu saya beritahu dulu standar apa yang saya gunakan untuk menentukan headset mana yang terbaik dari ke-6 headset ini. Standar yang saya gunakan adalah pertama itu tadi, range harga ya teman-teman. Dari 160.000 sampai 200.000. Kemudian setelah menentukan item di range harga tersebut agar maksudnya bisa lebih fair lah ya untuk perbandingannya. Karena kalau terlalu jauh range harganya bisa jadi nggak fair. Jadi saya menentukan harga dulu, kemudian masuk ke standar yang berikutnya yaitu bahasa desain. Kembali lagi teman-teman, yang menjadi poin penting di sini adalah bahasa desain itu merupakan suatu hal yang personal ya. Maksudnya bisa berbeda antara teman-teman dan saya pribadi. Jadi untuk bahasa desain ini bisa menjadi sesuatu yang relatif. Kemudian setelah itu adalah build quality, yaitu bahan dan segala macam yang berhubungan dengan produk ini yang menunjang bahwa bahan ini kokoh atau tidak. Dan standar yang selanjutnya adalah kualitas suara baik dari speakernya maupun dari kualitas mikrofonnya. Dan yang terakhir adalah fitur-fitur yang ditawarkan dari headset ini. Nah, setelah menentukan standar atau kriteria untuk menentukan headset gaming mana yang paling baik di range harga ini, maka saya menemukan 2 item yang paling tidak saya rekomendasikan untuk teman-teman. Dan perlu digarisbawahi sekali lagi, ini adalah pendapat saya pribadi dan bisa berbeda dengan teman-teman reviewer yang lainnya ataupun teman-teman yang menonton video ini. Dan 2 item tersebut menurut saya adalah NYK HSN 07 dan DBE GM100. Alasan saya adalah pertama build quality dulu ya. Kedua item ini memiliki build quality yang menurut saya paling berasa plastiki atau paling berasa murah atau paling berasa tipis di antara keempat item lainnya yang ada di sini. Selain itu, desain dari clamping kedua headset ini menurut saya adalah clamping yang paling kurang pas sehingga saat digunakan tidak berasa terlalu stabil dan mengakibatkan pula isolasi suara dari luar yang kurang baik. Kemudian fitur LED. Fitur LED dari kedua item ini adalah fitur LED yang menurut saya paling nanggung. Kenapa? Pertama, headset gaming biasanya sudah tampil dengan gaya RGB. Seperti contoh pada Aula F606, Fantech HG20 Chief 2, Rexus F30. Namun untuk Sades ini lain hal, kita bicarakan nanti sebentar ya. Nah, untuk kedua ini LED-nya nanggung. DBE sendiri hanya memiliki aksen berwarna merah. Sementara NYK HSN 07 memiliki aksen RGB yang menurut saya terbilang nanggung dan yang paling kurang di antara keempat ini. Nah, karena 2 itu paling tidak direkomendasikan oleh saya, maka kita coba singkirkan dulu. Nyambung nggak sih? Mudah-mudahan nyambung ya teman-teman. Kalau nggak nyambung, mohon maaf karena rekamnya sendiri nggak ada yang jagain di belakang, jadi susah nentuin pas apa enggak. Jadi kemudian lanjut, 2 item sudah saya singkirkan yang tidak saya rekomendasikan. Sekarang tersisa 4 item di sini. Nah, dari keempat item ini, item mana yang menjadi rekomendasi saya? Sebelumnya di sini ada 4 item yaitu Sades R17, Aula F606, Fantech HG20 dan Rexus F30. Saya akan singkirkan 2 lagi yang menurut saya tidak begitu worth it untuk harganya. Kedua item itu adalah Sades R17 dan Fantech HG20 Chief 2. Pertama Sades dulu ya yang kita bahas. Kenapa menurut saya Sades kurang begitu worth it untuk harganya. Pertama, di antara keempat item ini, Sades berada pada harga yang cenderung lebih di atas, yaitu 175.000. Sementara untuk
tampilannya tidak ada RGB. Dari semua item ini, Sades tidak memiliki RGB. Jadi menurut saya, biar lebih adil, agar saya menggunakan standar yang sama, semuanya harus memiliki RGB LED. Sades tidak memiliki RGB LED. Sementara untuk build quality, kualitas suara, menurut saya itu sudah tergolong baik. Akan tetapi bagaimana dengan Phanteks HG20 Chief 2? HG20 Chief 2 menurut saya juga sudah baik, memiliki RGB LED. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan dua item ini, yaitu Aula F606 dan Rexus F30, kedua item ini masih jauh lebih baik dibandingkan Phanteks HG20 Chief 2. Jadi kita singkirkan lagi dua item ini. Nah, mudah-mudahan yang itu nyambung, teman-teman. Tersisa dua item di sini, yaitu Rexus F30 dan Aula F606. Kenapa saya lebih memilih kedua item ini? Pertama, kedua headset ini adalah headset yang paling memiliki clamping paling pas menurut saya. Dari power clampingnya ini paling pas, sehingga isolasi suara dari kedua headset ini jauh lebih baik dari 4 headset yang tadinya sudah saya singkirkan. Dan kembali lagi, ini berada di range harga yang paling dekat satu sama lainnya ya. Dan kedua, build quality. Build quality dari kedua item ini menurut saya kembali lagi yang paling baik di antara yang lainnya. Kualitas suara sih menurut saya sama aja ya. Semuanya ini memiliki kualitas suara yang tergolong mirip, baik dari speakernya ataupun dari mikrofonnya. Dan kemudian fitur LED-nya. Fitur LED dari kedua item ini menurut saya yang paling terasa gaming. Namun, saya tentunya harus memilih satu dari antara dua ini. Dan yang menurut saya, yang paling worth it atau best budget gaming di kisaran harga 160-200 ribu, menurut saya pribadi, kembali lagi ini pendapat saya pribadi, bisa berbeda dengan teman-teman, adalah Aula F606. Jadi ini kita singkirkan lagi. Aula F606 untuk pendapat saya pribadi, ini selera saya ya. Aula F606 memiliki desain yang paling minimalis, akan tetapi sangat merepresentasi dari tampilan gaming headset. Desain finishingnya pun menurut saya paling rapi di antara yang lainnya. Plastiknya, cuttingnya, ini benar-benar yang paling rapi di antara yang lain. Kemudian finishing bagian luarnya pun doff matte, itu yang paling saya suka. Doff matte, tidak glossy. Jadi berasa sangat premium, terlihat sangat premium untuk item ini. Busanya juga lembut, clampingnya pas, kualitas suaranya pas. Jadi menurut saya untuk dari 6 merek headset gaming di kisaran harga 160-200 ribu, menurut saya headset yang paling baik dari segi build quality, desain, kualitas suara, maupun apalagi ya tadi. Di kisaran harga ini adalah Aula F606, teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi video review singkat saya mengenai headset gaming low budget terbaik di range harga 160.000 sampai 200.000. Yang pilihan saya jatuh kepada Aula F606 berdasarkan standar-standar yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Namun, perlu saya ingatkan kembali, ini adalah pendapat saya pribadi. Jadi bersifat personal ya teman-teman. Dan bisa berbeda dengan teman-teman di luar sana ataupun reviewer-reviewer YouTuber yang lain. Akan tetapi perlu saya ingatkan kembali, apabila teman-teman ingin membeli atau menentukan suatu produk, sesuaikan dengan selera teman-teman dan budget teman-teman. Tidak perlu terlalu terpaku kepada suatu standar yang reviewer atau YouTuber tentukan, teman-teman ya. Jadi, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Akan tetapi buat teman-teman yang peduli atau ingin tahu pendapat saya mengenai topik ini, maka video ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan kembali lagi saya ingatkan, setiap hari Minggu jam 1 siang saya akan live streaming di YouTube. Jadi teman-teman yang ingin gabung, mau join silahkan, mau tanya-tanya boleh, mau ngobrol santai juga boleh. Jadi join aja hari Minggu jam 1 siang. Dan terakhir,
Tolong like video ini kalau teman-teman suka, dislike juga kalau tidak suka, subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat untuk membuat video menarik lainnya. Tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa tahu video yang baru sudah saya upload. Dan yang terakhir mungkin sampai di sini dulu video ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye!